Bapak Ibu sekalian, salah satu saham yang saya rekomendasikan dan saya sendiri pun sudah pegang sejak lumayan lama ya, 1 atau 2 tahun terakhir itu Harta Dinata ya. Dan baru tahun 2025 ini dia naik cukup signifikan seiring berlanjutnya kenaikan harga emas hingga ke level yang menyebabkan orang-orang notice, menyadari gitu bahwa harga emas ternyata naik sudah sangat tinggi. Jadi kan sebenarnya begini, 1 tahun yang lalu harga emas itu dia sudah naik dari 1.800 dolar per ounce ya. Nah di sini nih saya bicara di sini 1.750 dolar per ounce naik sampai 2.500, tapi orang belum notice, belum sadar gitu bahwa harga emas udah naik setinggi itu. Begitu dia naik lebih lanjut, lebih tinggi lagi sampai tembus 3.000 awal tahun 2025 ini ya, barulah bentar, ada yang bilang suara saya tidak terdengar. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Mas Faruk? Terdengar, Pak. Oke, oke. Sangat jelas, Pak Teguh, sangat jelas, Pak. Iya, berarti yang tadi bilang suaranya tidak terdengar mungkin problemnya di komputer Bapak ya, atau di komputer Ibu. Saya suaranya ini terdengar. Oke. Tadi sampai mana? Oh ya, harga emas. Harga emas. Jadi harga emas itu, dia itu sudah naik sampai ke level yang orang-orang tuh ngelihat itu, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Orang-orang ramai beli emas. Orang-orang ramai beli emas, ya. Biasanya sih begini, kalau misalnya emas itu sesuatu komoditas yang sifatnya lokal, hanya diperjualbelikan di Indonesia, ketika orang-orang di kita ramai-ramai beli emas, itu bisa bikin harganya lebih tinggi lagi. Ya, jadi udah naik lebih tinggi lagi. Tapi kita tahu emas ini adalah komoditas yang sifatnya internasional. Ya, ketika ada orang ramai beli emas di Indonesia, di perhiasan, di logam mulia dan seterusnya, itu tidak akan serta-merta bikin harganya naik lebih tinggi lagi. Dan bisa jadi justru sebaliknya. Gini loh Pak Faruk ya, instrumen investasi apapun kalau sudah ramai orang-orang masuk, itu biasanya apa? Buat yang udah masuk duluan, itu saatnya untuk keluar. Itu. Apapun itu, nggak cuma di emas, bisa di saham, bisa di kripto, ya, bisa di batu akik, bisa di properti segala macam, nggak cuma emas. Nah, jadi sebenarnya saya sendiri pun kemarin sudah profit taking ya dari Harta Dinata ini. Karena dia naik itu gini, saya sejak awal beli saham Harta karena perusahaannya bagus. Betul, ya. Jadi saya sejak awal membeli saham Harta itu karena memang prospek perusahaannya bagus. Karena perusahaan itu lagi ekspansi terus, beli bahan baku emas terus dan seterusnya, valuasinya murah dan seterusnya. Tapi kenaikan harga sahamnya ya enggak karena ditopang oleh fundamentalnya yang bagus tersebut, tapi karena sentimen positif dari kenaikan harga emas. Karena yang naik nggak cuma Harta, Pak Faruk. Coba lihat itu saham Antam, lihat nggak? Naiknya kenceng juga itu. Tahu-tahu udah 2.000 berapa gitu ya. Lalu ada satu lagi namanya Archie. Tahu Pak Faruk? Itu saham perusahaan tambang emas. Beda dengan Harta ya. Kalau Harta bukan tambang emas, dia itu perhiasan. Jadi dia beli emas dari perusahaan tambang, lalu baru diolah menjadi perhiasan. Nah, dua saham yang tadi saya sebutkan, Archie dan Antam, fundamentalnya tidak sebagus Harta, tapi mereka tetap naik karena sentimen kenaikan harga emas ini. Ya. Nah, jadi tesisnya untuk saat ini berbeda dengan 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Ya, pertama, pada saat itu harga emas meskipun udah mulai naik, saya katakan dia masih ketinggalan kenaikannya dibanding aset-aset keuangan yang lain. Ya, Bitcoin udah naik sampai berapa, emas masih naiknya sedikit aja gitu. Nah, tapi sekarang harga emas ini sudah naik sampai ke level terjadi euforia. Orang-orang tuh pada notice, orang-orang pada ramai-ramai masuk gitu ya. Saya sendiri pun, ini sedikit pribadi ya, sebentar lagi istri saya ulang tahun,
biasanya dia minta dibeliin perhiasan emas, saya bilang jangan dulu. Minta yang lain aja dulu, saya bilang. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk beli perhiasan. Nah, jadi balik lagi ke harta, Pak Faruk. Ya. Sebenarnya, kalau kita bicara laporan keuangannya barusan, itu masih bagus. Ya, labanya dia naik, pendapatannya dia naik, karena kemarin itu dia ada penjualan dalam jumlah besar ke PT Pegadaian Galeri 24. PT Pegadaian ini, dia itu lagi gencar-gencarnya jualan logam mulia, ya, logam mulia Antam itu. Jadi harta ini bikin logam mulia, capnya Antam, tapi sebenarnya punyanya dia gitu. Tapi capnya itu cap Antam gitu. Tapi yang bikin bukan Antam, Harta Dinata ini, ya, salah satunya. Nah, itu lagi laku keras sekarang. Semua orang beli karena harganya lagi tinggi. Tapi ya pada titik ini, ya, seperti aset lain manapun, harga emas rawan untuk turun lagi. Bisa nggak dia naik lebih tinggi? Bisa. Tapi bisa juga dia turun. Peluangnya sekarang 50-50, Pak Faruk. Nggak kayak dulu. Kalau dulu saya bisa katakan ini mah bakal naik, nggak akan turun. Sekarang, betul tidak pasti dia turun, bisa juga dia naik, tapi ada juga kemungkinan dia turun. 50-50 peluangnya. Dan kalau itu terjadi, maka meskipun kinerja Harta Dinata masih bagus, ya tetap sahamnya akan turun. Karena sejak awal kenaikannya ditopang oleh sentimen kenaikan harga emas. Kesimpulannya, kalau Pak Faruk pegang, boleh mulai profit taking. Separuh aja dulu, Pak. Nggak usah semuanya ya. Misal pegang berapa? 100 lot gitu. Ya jual 50 lot lah. Nggak apa-apa gitu. Kalau dia naik lagi, kita masih punya separuh ya. Tapi kalau dia turun, ya kita sudah profit taking sebagian. Sisanya, lihat perkembangan harga saham ini sendiri. Jujur, menurut saya Pak Faruk ya, kalau yang terjadi adalah harga emas ini semakin naik lagi, saya kan tadi katakan bisa aja ada peluang itu gitu ya. Orang semakin euforia, saya akan semakin takut justru. Karena kalau misalnya orang udah masuk banyak ya di situ, lalu dia crash, ya itu bisa menimbulkan krisis kecil juga gitu. Apa namanya? Nggak ada istilah saham investasi yang benar-benar safe haven di dunia ini. Nggak ada. Investasi apapun itu harganya bisa naik tapi bisa turun juga. Emas itu tidak terkecuali dalam hal ini gitulah. Jadi balik lagi ke harta itu tadi ya. Udahlah. Sekarang ini kan kondisi pasar tuh lagi jelek banget Pak Faruk. Jarang loh ada saham yang kita profit tuh. Jarang loh. Coba lihat saham-saham Pak Faruk yang lain. Gimana? Untung nggak? Selain harta pegang saham yang apa? Rugi semua kan? Ya kan? Ya mungkin ada juga yang untung, tapi lebih banyak yang rugi gitu. Jadi udah bersyukur aja lah. Nggak usah berusaha nebak gitu. Ini kenaikannya maksimal sampai berapa? Nggak akan bisa. Gitu. Jadi udah mumpung udah profit, jual sebagian. Cukup ya Pak Faruk ya?